Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman selalu menjaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Oke, kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya tentang statistik gitu ya. Jadi dalam eksplorasi data, statistik pun diterapkan gitu. Jadi teman-teman harus buka-buka materinya gitu, khususnya tentang deskriptif dan juga inferensia statistik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang deskriptif statistik. Jadi, dulu di mata kuliah statistika, materi ini pernah disampaikan dan pernah kita olah gitu bersama-sama. Nah, namun kali ini kita tidak perlu mencapai pengolahannya gitu. Yang penting konsepnya kita tahu gitu. Karena dalam EDA ini fokus pengolahannya itu tidak manual, tapi akan menggunakan perangkat lunak gitu ya. Oke, kita mulai dari tipe data. Jadi kemarin sudah dijelaskan tipe data yaitu adalah kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang tipe data ini. Tipe data yang biasanya digunakan itu ada 4, yaitu adalah nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, mungkin teman-teman juga masih ingat saat statistika dulu juga pernah dibahas gitu ya. Nominal. Jadi nominal itu adalah salah satu pengukuran yang mana suatu nilai atau angka digunakan untuk mewakili dari objek atau untuk mendefinisikan dari objek secara yang memiliki tujuan gitu ya. Artinya tujuan dari angka yang digunakan ini untuk mewakili dari suatu objek gitu. Jadi contohnya misalkan agama gitu ya. Di agama contohnya ada Islam, Katolik, Hindu, dan lain sebagainya. Islam, Katolik, dan Hindu itu adalah sebuah kata gitu ya. Dalam statistika ini tidak dapat diolah gitu ya secara konteks. Oleh karena itu, dalam data nominal ini dapat kita ganti atau kita rubah menjadi suatu angka yang dapat mewakili dari masing-masing kata ini. Misalkan Islam kita wakili dari angka 1, Katolik angka 2, Hindu angka 3, dan seterusnya. Gitu. Jadi ketika mau input angka-angka yang sudah dilakukan akan berubah menjadi Islam, Katolik, dan juga Hindu. Begitu juga contoh yang lain, misalkan moda transportasi ada bis, taksi, mobil pribadi, dan lain sebagainya. Atau tempat tinggal, jenis tempat tinggal. Itu adalah rumah, apartemen, kondominium, atau lain-lain. Gitu. Itu juga sama, semua dilakukan dengan cara menggunakan nilai gitu ya, atau angka untuk mewakili dari kata tersebut. Nah, selanjutnya ordinal. Ordinal itu adalah suatu skala gitu atau skala data yang digunakan untuk mengetahui perbedaan gitu ya antara data satu dengan data yang lain dan dibuat urutan gitu ya. Jadi data satu dengan data lain dibuat urutan. Artinya rankingan gitu ya. Jadi di sini di ordinal ini diketahui mana yang lebih besar atau mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk atau lebih rendah. Nah, nominal sebelumnya itu hanya mewakili data dengan level tingkatan yang sama gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih buruk. Sedangkan ordinal kita tahu mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Seperti itu. Jadi sama-sama merubah dalam bentuk angka, tapi ini kita mengetahui mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk daripada beberapa data yang di-input. Kemudian interval itu adalah suatu pengukuran yang mana angka gitu ya digunakan untuk melakukan perbandingan ukuran gitu ya dari data satu dengan data yang lainnya gitu ya. Skala interval ini tidak memiliki nol mutlak, nilai nol mutlak gitu ya. Jadi dalam skala interval ini pasti ada ukuran yang terdefinisi gitu ya. Nah, ukuran di sinilah yang dibuat perbandingan dengan data-data yang lain
Contohnya misalkan temperatur. Temperatur itu dalam mengukur suatu temperatur dari satu ruang dengan ruang yang lain, gitu ya, itu akan memiliki suatu nilai. Nah, nilai inilah yang nanti akan dibandingkan dengan data-data yang lain, data-data atau sampel yang lain di ruangan yang lain. Kita akan mendapatkan analisis bahwa ruangan ini apakah lebih sejuk dari ruangan lain, ataukah ruangan ini lebih panas dari ruangan yang lain, seperti itu. Atau contoh yang lainnya waktu perjalanan, gitu ya. Nah, waktu perjalanan ini juga bisa dijadikan contoh dari data interval. Kenapa? Karena dalam melakukan perjalanan itu berbeda-beda, gitu ya. Dari satu tempat ke tempat lain di waktu yang sama, gitu ya. Contoh misalkan setiap pagi kamu berangkat dari rumah ke kampus jam sekian, itu selalu sama setiap hari. Tapi bisa dilihat bahwa setiap hari itu tidak selalu konstan waktunya, tidak selalu sama. Kadang lebih cepat atau kadang lebih lambat. Seperti itu dikatakan data interval. Kemudian yang terakhir adalah rasio. Rasio itu adalah jenis pengukuran yang memiliki nilai 0 absolut atau 0 alamiah, gitu ya, yang mengizinkan kita untuk membandingkan ukuran dari nilai absolutnya. Artinya apa? Dari nilai rasio ini diketahui bahwa variabel ini dapat bernilai 0, gitu ya. Yang mana ketika 0 itu ya berarti tidak dilakukan pengukuran, gitu ya, atau tidak, orang ini tidak memiliki ukuran. Contohnya misalkan panjang ataupun tinggi, gitu. Jadi ini juga tidak dapat dibandingkan, gitu ya. Ataupun bisa juga sih dibandingkan terhadap nilai-nilai yang didapat, gitu. Jadi 4 jenis data inilah yang kemungkinan akan terus digunakan dalam proses pembelajaran kali ini. Oke, di sini ada tabel. Jadi tentukan mana yang jenis data yang ada di dalam tabel. Nah, di sini ada country, gender, grade, books, dan math score. Nah, untuk country dan gender itu didefinisikan sebagai nominal. Kenapa? Karena walaupun ini bentuknya angka, bentuknya kata-kata, tapi ketika diproses ini akan berbentuk angka gitu. Misalkan Costa Rica dianggap 1, diwakili dengan angka 1, berarti 111, Jepang 2, Turki 3, United States 4. Gitu. Gender juga female. Nah, nominal atau country ini tidak ada yang baik ataupun tidak yang buruk. Artinya Costa Rica, Jepang, Turki itu sama. Itu mereka hanya diwakili dengan angka. Nah, sedangkan grade dan books itu diidentifikasikan sebagai ordinal. Yang mana grade udah jelas ya, tingkat gitu ya, tingkatan peringkat gitu ya. Pasti ada perankingan di situ. Gitu. Jadi kita bisa menjelaskan mana yang lebih baik, mana yang tidak. Nah, books, kenapa books dikatakan ordinal? Karena books di sini ini bentuknya sequential. Urutan. 0 kalau teman-teman pernah ngisi itu ada kategori 0 sampai 10, 11 sampai 25, 26 sampai 100, 101 sampai 200 dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi ini dikatakan sebagai ordinal. Dan ini juga didefinisikan dengan angka gitu ya. Nah, kemudian interval. Math score diidentifikasikan sebagai interval. Kenapa? Karena math score ini dapat dilihat bahwa nilai-nilai yang ada gitu ya dapat dibandingkan juga dengan nilai-nilai sebelumnya, nilai-nilai dari data yang lain seperti itu. Nah, kemudian di interval ini kan juga terlihat gitu ya, dapat kita identifikasikan mana yang lebih baik gitu. Jadi misalkan dari data ini gitu ya, misalkan ini kita anggap adalah data dari aktivitas dari membaca buku gitu ya. Jepang gitu ya, membaca buku 101 sampai 200 dengan gender perempuan, nilai skornya 371. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk Costa Rica, laki-laki dengan grade 10 atau kelas 10 lah mungkin anggap ya. Dengan pembaca buku 11 sampai 25, dia mendapatkan skor lebih tinggi. Nah, artinya gitu ya. Nilai math score tidak ditentukan oleh banyaknya orang dalam membaca buku. Gitu. Itu bisa kita simpulkan seperti itu kalau dari data ini. Nah, kemudian ada selanjutnya contoh. Gini, ada data barang gitu, kode barang, nama barang dan juga harga barang.
Ini udah jelas ya, kode barang dan nama barang gitu ya. Kalau kode barang itu udah jelas adalah nominal. Nah, nama barang ini bisa diidentifikasikan sebagai tadi apa yang kedua ya? Ordinal gitu ya. Kenapa? Karena kan di sini akan kemungkinan sama gitu ya. Nah, kebetulan ini beda semua gitu. Kalau datanya lebih banyak mungkin akan bisa sama. Jadi ini didefinisikan sebagai 1, 2, 3 dan sebagainya gitu. Atau ini juga bisa nominal gitu ya. Tergantung konteks kita lihat kasusnya dari mana gitu. Nah, kemudian harga barang. Nah, harga barang di sini bisa diidentifikasinya sebagai interval gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat perbandingan antara barang satu dengan barang yang lainnya. Oke, nah kemudian di sini ada jumlah penduduk di 10 negara di Indonesia. Negara pasti didefinisikan sebagai nominal, gitu ya. Nah, jumlah penduduk di sini ini didefinisikan sebagai apa? Ini didefinisikan sebagai yang terakhir itu rasio, gitu ya. Jadi ini didefinisikan sebagai rasio. Kenapa? Karena dia memiliki nol alamiah, maksudnya nilai nol mutlak gitu ya dalam proses pengkalkulasiannya gitu ya. Jadi bisa saja dalam beberapa tahun misalkan nih jumlah pertumbuhan atau jumlah kematian gitu. Nah, kemungkinan akan ada nol di dalam konteks kasus ini. Seperti jadi penentuan data ini juga kita harus melihat dan menganalisis dari jenis kasusnya yang disampaikan. Oke, nah seperti yang teman-teman tahu gitu ya, statistika itu adalah tentang populasi dan juga tentang sampel. Nah, jika populasi yang segitu besar, kemudian kita ambil beberapa, maka jadilah ilmu probabilitas atau ilmu peluang. Gitu ya. Nah, di dalam sampel inilah kita akan olah dan menjadi namanya statistik deskriptif atau descriptive statistics. Nah, dari sampel ini kita lakukan pengujian terhadap populasinya. Gitu ya. Jadi sampel ini kita lakukan pengujian terhadap populasinya sehingga didapatkanlah inferential statistik. Gitu ya, atau statistik inferensial. Nah, inilah siklus dari konsep statistika. Itu jadi teman-teman, konsep dasarnya yang penting kita tahu populasinya apa, dan bagaimana kita mengambil sampelnya atau berapa banyak ambil sampelnya itu dalam probability. Gitu ya. Sampel yang dapat kita bisa olah menjadi deskriptif dan juga inferensial. Lalu selanjutnya dimensional of dataset gitu ya. Jadi dimensi dari kumpulan data. Itu ada univariat, bivariat dan multivariat. Ini juga pernah kita bahas dahulu. Univariat itu adalah pengukuran yang dilakukan terhadap satu variabel per subjek. Gitu ya. Jadi subjek penelitiannya apa, terus berapa variabel yang berapa. Kalau satu variabel maka dikatakan sebagai univariat. Bivariat itu adalah pengukuran yang dilakukan terhadap dua variabel per subjek. Dan multivariat itu pengukuran yang dilakukan terhadap banyak variables. Ya, banyak variables ini artinya adalah lebih dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya per subjek. Jadi ada banyak banget variabel yang berlaku di dalam subjek itu. Oke, nah definisi dari statistik deskriptif itu adalah hubungan gitu ya terhadap pengaplikasian statistik, metode pengaplikasian statistik untuk mengumpulkan, memproses, menyajikan dan menganalisis dari gambaran data kuantitatif seperti itu. Karena kan statistik itu deskriptif statistik itu diolah jika dia berbentuknya angka, numerical gitu. Jadi kalau berbentuknya bukan numerical tidak bisa, makanya ada namanya data nominal yang dirubah menjadi suatu angka untuk nanti bisa diolah. Seperti itu. Jadi ini seperti kita mereview kembali dari apa yang telah kita lakukan dahulu gitu ya. Jadi emang bahasan EDA ini memang menyerempet sama deskriptif dan juga inferensial. Lalu selanjutnya adalah numerical summaries dari data. Central tendencies, ukuran pemusatan. Variation or variability measures, itu ukuran penyebaran atau variasinya, ukuran variasi. Relating standing measure, gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Central tendency measure itu adalah bagaimana kita sebagai pengolah dapat mengetahui
nilai tengah gitu ya, center around. Jadi centernya di mana gitu ya. Yang mana ukuran tengah ini yang tadi dikatakan itu dari apa namanya pendistribusian datanya di mana gitu. Jadi kita bisa tahu ukuran tengahnya di mana. Untuk variation measures kita mau tahu data spread. Jadi penyebaran datanya seberapa jauh terhadap center datanya. Center data tadi sudah kita tahu. Jadi seberapa jauh penyebaran terhadap center data. Dan terakhir relative standing measures itu adalah bagaimana kita menggambarkan hubungan gitu ya, relative position of specific measurements in the data. Jadi hubungan antara ukuran spesifik antar data yang telah dilakukan. Gitu. Di dalam ukuran gitu ya, itu adalah mean gitu ya. Mean itu adalah rata-rata yang disimbolkan sebagai X bar gitu. Dan dia rumusnya seperti ini gitu ya. Untuk penggambaran mean ya seperti ini, misalkan datanya bentuk lonceng sempurna seperti ini, maka meannya paling sering itu di tengah gitu ya. Mean itu pasti di tengah gitu ya. Karena kan dia rata-rata nilai gitu. Nah, di mean, di ukuran pemusatan tuh selain mean ada median, terus ada modus gitu ya. Mungkin kali ini modus tidak dibahas. Kita akan bahas mean, median. Median the exact middle value gitu ya. Jadi nilai tengah dari suatu data. Kalau mean itu kan nilai rata-rata. Tapi untuk median itu nilai tengahnya. Gitu setelah data diurut. Dulu pernah kita lakukan. Jadi ketika data diurut, kemudian nilai tengahnya dari data urut itu berapa, gitu ya. Jadi misalkan if there an odd number, jadi jika datanya ganjil, gitu ya, maka nilai mediannya itu pasti di tengah. Sedangkan nilainya genap, nilai mediannya itu adalah antara dua nilai, gitu ya. Contohnya misalkan seperti dilihat, age of participant 17, 19, 21, 22, 23, 23, 23 dan 38. Nah, di sini ada 8 nilai. Berarti tipenya adalah genap. Nah, jika genap, temukan dua nilai di tengah, kemudian lakukan rata-rata. Nah, itulah nilai dari median. Nah, di sini yang mana lokasi paling bagus. Nah, jadi gambar, ini juga pernah saya bahas ya, analogi seperti ini. Jadi median itu jika tidak ada outlier gitu ya, atau nilai yang ekstrim, maka mean lah yang paling bagus. Tapi jika terdapat outlier gitu, misalkan contoh kedua ini, maka median lah yang paling baik. Karena jika outlier sangat ekstrim, pasti akan mempengaruhi dari nilai meannya gitu. Lalu variance average of square deviation of value from the mean. Jadi ini adalah variance. Jadi nilai variansi yang dilakukan terhadap simpangan baku gitu ya. Simpangan baku yang didapatkan gitu ya. Nah, simpangan baku itu kenapa harus di square, kenapa harus di kuadrat? Karena simpangan baku kadang-kadang minus gitu ya. Jadi ketika dipangkat nilainya akan menjadi plus. Nah, ini dia. Variation is important. Jadi variasi itu penting. Ya, jadi dulu analoginya hampir sama seperti ini yang saya jelaskan di kolam gitu ya. Kita tahu ini kedalamannya 5 meter atau jangan, kita tahu ini kedalaman 1 meter. Nah, tapi apakah Anda tahu apakah menjamin satu kolam besar itu kedalamannya itu adalah 1 meter? Gitu ya. Tidak. Jadi pasti ada beberapa bagian yang bisa lebih dari 1 meter atau kurang dari 1 meter gitu. Jadi kan itu namanya kontur tanah gitu ya. Jadi kita nggak tahu seperti itu. Ini analogi yang pas. Kenapa square deviation? Kenapa deviasi standar deviasi yang dipangkat? Gitu, karena tadi salah satunya itu, gitu ya. Jadi kalau deviasinya itu negatif, itu akan menghilangkan negatifnya itu, gitu ya.
Jadi hasilnya adalah meningkatkan kontribusi terhadap varian sebagai nilai mean yang telah didapatkan sebelumnya. Gitu. Jadi memang varians gitu itu dibandingkan dengan nilai mean-nya atau nilai rata-ratanya. Lalu standard deviation, gitu ya. Jadi variance is somewhere arbitrary, gitu ya. Jadi variance itu kadang-kadang suka nggak jelas, gitu ya. Berapa, gitu ya. Maksudnya dari nilai itu kita tidak bisa mendefinisikan, gitu ya. Jadi dengan standar deviasi kita dapat membuat standar dari nilai yang telah dihasilkan. Nah, oleh karena itu variance yang sudah dihasilkan gitu ya dapat diaplikasikan gitu ya terhadap yang lain-lain. Ini rumus dari standar deviasi sama seperti dulu. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini dibahas tentang kuartil atau interkuartil. Nah, ini sama seperti dahulu yang teman-teman pernah pelajari di statistika gitu ya. Konsepnya sama. Jadi kuartil itu adalah membagi kumpulan data menjadi 4 bagian gitu ya. Sedangkan interkuartil itu adalah jarak gitu ya atau range antara kuartil 3 dengan kuartil 1 gitu. Jadi jarak yang dihasilkan berapa? Konsepnya sama seperti range yang kita sudah ketahui. Kita untuk mengukur seberapa jauh atau seberapa luas penyebaran yang dihasilkan dari kumpulan data tersebut. Seperti itu. Jadi konsepnya sama gitu. Nah, proses berhitungnya juga sama, tergantung bagaimana datanya. Oke, selanjutnya adalah persentil gitu ya. Nah, persentil itu juga bisa dianggap sebagai kuartil. Gitu. Kenapa? Karena persentil itu kan membagi bagian menjadi 100 gitu ya. Makanya ketika kuartil 1 kan letaknya 25% data gitu ya. Berarti 25 data ke 25 dari persentil itu gitu ya. Sedangkan kuartil 2 gitu ya atau 3 itu 75 seperti itu. Nah, jadi konsepnya sama seperti kuartil. Oke, dalam univariat gitu ya, juga digunakan histogram dan juga bar plot. Jadi bar plot itu kalau dulu di statistika pernah dijelaskan tentang box plot, gitu itu hampir sama. Nah, tujuannya itu untuk melihat bentuk dari diagram yang dihasilkan, gitu ya. Sedangkan histogram, gitu ya, untuk menjelaskan atau menggambarkan dari distribusi terhadap bentuknya, terhadap ukuran-ukurannya, gitu ya. Nah, di sini bin size importance. Jadi bin itu berarti batangnya, gitu ya. Ukuran atau banyaknya batangnya itu sangat penting. Sangat penting dalam arti untuk melihat shape-nya, ukurannya yang dihasilkan nanti, gitu ya. Kalau semakin sedikit kemungkinan uh, lebih terlihat ekstrimnya gitu ya. Misalkan kita hanya membagi dalam beberapa kumpulan data gitu. Tapi kalau kita perbanyak pasti akan lebih um, merata dari penyebarannya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Gitu. Efek dari bin size itu seperti ini. Nah, jika bin size-nya 2 gitu ya, mungkin seperti ini. Tapi kalau bin size-nya diperbanyak gitu, maka akan lebih terlihat seperti ini. Ini sama yang ketiga ini sama. Kalau dilihat dari bentuk gitu ya, hampir sama. Tapi perbedaannya adalah ini bin size-nya sama yang ini beda jauh gitu ya. Jadi sehingga terlihat lebih baik yang mana? Yang lebih baik yang ini gitu ya. Tapi kalau mau detail sekalian banyak bin size-nya agar terlihat mana data yang benar ekstrim atau mana yang tidak. Seperti itu. Nah, ini box plot gitu atau bar plot. Jadi ini untuk mengetahui kuartil 1, kuartil 2 gitu ya. Data maksimum dan data minimum yang dihasilkan dari kumpulan data yang kita gunakan. Selanjutnya bivariate data itu jadi bivariate itu kan terhadap dua variabel ya. Jadi jika variabel pertama dan keduanya sama gitu ya, maka bisa menggunakan cross tabs dan stack box plot untuk penggambarannya.
Sedangkan jika ini kategorial gitu ya. Kalau continuous gitu ya atau kuantitatif itu bisa menggunakan scatter plot gitu ya atau stack block box plot. Nah, jika variabel 1 dan variabel 2-nya berbeda, maka hanya bisa menggunakan box plot untuk dapat mendefinisikan dari atau menggambarkan dari datanya. Multivariat gitu ya. Nah, multivariat itu menggunakan clustering. Nah, ini mungkin yang baru gitu ya. Nah, ini kita nanti akan lebih fokus ke arah sini gitu ya. Karena dalam eksplorasi data tidak hanya 2 data yang diolah gitu ya, tapi ada banyak sekali data. Dan kemudian juga sebenarnya deskriptif ini perlu dijelaskan untuk merefresh kembali karena butuh juga data-data atau informasi seperti median dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti kita akan mengarahnya ke inferensia gitu ya terhadap proses pengolahannya. Nah, jadi kalau clustering itu intinya ya bagaimana kita bisa mengklasterisasi dari kumpulan data gitu ya terhadap cluster-cluster yang dibuat gitu ya. Descriptive not inferential gitu. Jadi kalau clustering itu kan hanya mengumpulkan gitu ya. Jadi dari sinilah kita akan mengetahui gambaran lebih baiknya gitu ya. Kalau inferensial kan konsepnya adalah bagaimana kita selain kita menggambarkan, tapi kita juga mengambil keputusan dari populasinya, gitu ya. Artinya sampel yang kita ambil apakah bisa mewakili populasi atau tidak gitu. Uh, Memiliki banyak pendekatan, ya cluster always produce gitu ya. Gitu dia. Dan data reduction approach gitu ya untuk mengurangi n-dimensional dataset gitu ya. Jadi untuk meminimalisir gitu ya atau menurunkan tingkat variansnya dari data yang didapatkan gitu ya. Seperti itu. Jadi ini baru 2 gitu ya. Mungkin masih banyak lagi yang lain yang perlu dibahas. Nanti insya Allah di minggu-minggu berikutnya akan disampaikan lagi seperti itu. Jadi memang deskripsi dari statistika deskripsi ini statistika deskripsi ini memang perlu direview ulang untuk kita mengetahui gitu ya apa saja yang kira-kira berkaitan dengan eksplorasi data seperti itu. Oke, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya nanti mohon maaf gitu ya jika ada yang memang belum paham, silakan kita berdiskusi. Insya Allah beberapa pekan kemudian jika memang memungkinkan gitu ya, saya akan mengadakan Zoom gitu ya. Jika teori-teori yang dibutuhkan telah cukup gitu ya, saya akan menjelaskan teori-teori mungkin menggunakan video pembelajaran. Nanti kalau memang sudah cukup, kita akan insya Allah akan membuat jadwal Zoom-nya nanti. Seperti itu. Oke, saya tutup. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.